Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Kalau yang sebelumnya barisan aritmatika, kali ini deret aritmatika. Nah, apa bedanya? Nanti akan kita bahas. Juga dalam video ini nanti akan kita bahas juga contoh-contoh soal tentang barisan aritmatika, juga berbagai macam soal yang biasanya keluar di ujian atau ulangan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, langsung saja. Perhatikan di sini akan kelihatan apa bedanya baris aritmatika dengan deret aritmatika. Dari sekilas ini sudah kelihatan ya, untuk baris aritmatika itu di sini koma-koma 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Untuk deret aritmatika itu adalah penjumlahan 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 dan seterusnya. Jadi di sini sudah kelihatan sangat jelas apa bedanya barisan dan deret. Lah, untuk deret itu sendiri pengertiannya itu adalah jumlah suku ke n pertama barisan aritmatika. Nah, perhatikan di sini ya, untuk suku yang depan sendiri atau suku pertama ini kita sebut sebagai A. Jadi sama seperti barisan aritmatika. Yang depan ini A, ini yang depan ini juga A. Penambahan 3 ini juga namanya adalah beda. Di deret aritmatika juga sama. Penambahan 3 ini juga dinamakan sebagai beda. Jadi di sini bedanya yaitu untuk baris aritmatika koma-koma ini yang ditanya berapakah suku ke-6, berapakah suku ke-7 ya. Kalau untuk deret aritmatika itu adalah jumlah suku ke n pertama barisan aritmatika. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Misalkan ada suatu deret, tadi deret itu kan tambah-tambah ya. Ada suatu deret yaitu 5. Katakanlah di sini deretnya 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah dan seterusnya. Yang depan ini sama seperti barisan aritmatika, yang depan sendiri ini namanya adalah suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Nah, untuk deret katakanlah yang ditanya berapakah jumlah dua suku pertama. Deret itu simbolnya adalah S. Katakanlah ini S2, berarti jumlah dua suku pertama. Dua suku pertama itu adalah suku ke-1 dan suku kedua. Berarti untuk S2 itu adalah U1 ditambah U2. Berarti 5 ditambah 7, ketemunya adalah 12. Itu misalkan S2. Misalkan lagi yang ditanya adalah S3. S3 itu berarti jumlah 3 suku pertama. 3 suku pertama di sini berapa saja? Yaitu suku ke-1 tambah suku kedua tambah suku ketiga. Di sini adalah 5 ditambah 7 ditambah 9, yaitu ketemunya adalah 21. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk khusus S1 itu kan jumlah satu suku pertama. S1 itu sama saja dengan U1 sama saja dengan A, yaitu di sini adalah 5. Misalkan ini yang ditanya adalah jumlah dua suku pertama, jumlah 3 suku pertama, jumlah 1 suku pertama. Dalam artian kan penjumlahannya masih sedikit, mungkin kita bisa pakai tambah-tambahan langsung atau manual, ditambahkan seperti ini. Tapi nanti kadang di dalam soal kan tidak
selalu yang dijumlahkan itu sedikit. Misalkan yang ditanya, berapakah S20? Misalkan dari sini yang ditanya, berapakah S20 atau jumlah 20 suku pertama. Kalau kita nanti menjumlahkan satu-satu, katakanlah di sini 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 dan seterusnya sampai deret ke 20, itu akan memakan waktu lama. Makanya nanti kita membutuhkan yang namanya rumus SN. SN itu adalah jumlah N suku pertama. Nah, untuk rumus deret aritmatika itu sendiri atau rumus SN tadi atau jumlah N suku pertama itu adalah SN sama dengan setengah N kali A ditambah UN kurung tutup ya di sini. Di sini N-nya itu ada yang dicari, katakanlah tadi jumlah 20 suku pertama atau S20, berarti N-nya adalah 20. A di sini itu adalah suku pertama, UN di sini itu adalah suku terakhir. Nah, ada rumus satu lagi ya, yaitu SN sama dengan setengah N kali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, apa bedanya dua rumus ini? Rumus yang atas kita pakai itu jika yang diketahui adalah jumlah barisnya. Di sini, jika diketahui jumlah sukunya, suku pertamanya dan suku terakhirnya. Sedangkan kalau rumus yang bawah ini, jika diketahui jumlah sukunya, suku pertamanya dan bedanya. Jadi sebenarnya sama saja untuk kedua rumus ini, hanya saja nanti kita menyesuaikan dengan soal yang akan dikerjakan, manakah yang lebih mudah dipakai, apakah rumus yang atas ataukah rumus yang bawah. Dalam pemakaian rumus ini biasanya untuk setengah N-nya saya ganti dengan N/2. Jadi di sini setengah N jadinya adalah N/2 kali A ditambah UN. Dan yang ini juga sama, setengah N-nya itu N/2. Sama saja sebenarnya antara setengah N dengan N/2. Jadi misalkan nanti ingin memakai setengah N bisa, memakai N/2 juga bisa. Untuk lebih jelasnya tentang rumus-rumus yang tadi atau kedua rumus yang tadi, akan kita langsung saja terapkan ke dalam penyelesaian soal-soal. Nah, perhatikan soal yang pertama di sini. Diketahui suatu deret aritmatika 12 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 21 ditambah titik atau dan seterusnya. Tentukan jumlah 15 suku pertama deret aritmatika tersebut. Nah, di sini ada deret ya. Yang pertama ya, angka yang pertama di sini seperti biasa ini itu adalah A. Jadi di sini A-nya kita peroleh adalah 12. Untuk B-nya itu adalah suku yang kanan dikurangi suku yang kiri, tapi harus berjejeran, tidak boleh melompat. Misalkan 18 kurangi 12 tidak boleh. Kalau 18 ya berarti 18 dikurangi 15. Coba perhatikan, 15 dikurangi 12. Ketemunya adalah 3. Berarti B-nya adalah 3. Yang ditanya, tentukan jumlah 15 suku pertama dari deret aritmatika tersebut. Jumlah itu berarti S. Karena jumlah 15 suku pertama berarti di sini adalah S15. A-nya 12, B-nya 3, N-nya 15. Karena yang ditanya adalah S15. Kita tulis rumusnya yang tadi, yaitu N/2 kurung buka 2A ditambah N kurangi 1 kali B. N-nya itu adalah 15 karena yang ditanya S15. 15/2
2A. 2A itu artinya 2 kali A. A-nya di sini adalah 12 ditambah N kurangi 1. N-nya itu adalah 15. 15 kurangi 1, 14. Kali B. B-nya ini adalah 3. Di sini 15 per 2. Kita tetap 15 per 2. Jangan dihitung jadi desimal, jadi 7,5 atau bagaimana. Jangan. Ya nanti kalian malah sulit. Jadi lebih baik biarkan tetap pecahan, nanti bisa kita coret. Di sini ada kali, ada tambah, ada kali. Aturan hitung campur itu yang kita hitung dulu itu adalah kali. 2 kali 12 itu adalah 24. 14 kali 3 itu adalah 42. Di sini 15 per 2 kali 24 ditambah 42 berarti adalah 66. Berarti sama dengan 15. Nah ini 2 ini dicorek, 66 dibagi 2 itu adalah 33. Berarti 15 kali 33. Hasilnya itu adalah 495. Nah ini tadi adalah contoh penerapan dari rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kita memakai rumus yang N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Itu karena kita tidak tahu berapa suku terakhirnya. Kalau kita pakai kalau yang diketahui ada suku terakhir, barulah kita memakai rumus yang satunya lagi yang ada UN-nya. Itu adalah untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Diketahui suatu deret aritmatika 10 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 dan seterusnya. Tentukan jumlah 30 suku pertama deret aritmatika tersebut. Perhatikan di sini, angka yang paling depan sendiri, angka 10 ini kita sebut sebagai A. Berarti di sini sudah kita peroleh A-nya itu adalah 10. B-nya seperti biasa, suku yang kanan dikurangi suku yang kiri. 8 kurangi 10 boleh, 6 kurangi 8 juga boleh, 4 kurangi 6 juga boleh. Jawabannya nanti sama. Katakanlah di sini 8 dikurangi 10. Ketemulah negatif 2. Berarti di sini sudah kita peroleh A-nya 10, B-nya negatif 2. Kemudian di sini yang ditanya, tentukan jumlah 30 suku pertama deret aritmatika tersebut. Ada kata jumlah. Jumlah di sini itu adalah S. Karena yang ditanya 30 suku pertama berarti S30. Di sini untuk rumus Sn yaitu N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. N-nya itu adalah 30 karena ditanya S30, A-nya kita peroleh di sini 10, N-nya 30, B-nya itu adalah negatif 2. Di sini kita kerjakan N dikurangi 2 karena N-nya 30 berarti 30 dibagi 2. 2A itu artinya 2 kali A. A-nya di sini kita temukan yaitu 10. N kurangi 1 berarti 30 kurangi 1 kali B. B-nya itu adalah negatif 2. Kita kerjakan 30 bagi 2 itu adalah 15. Ada kali kita kalikan dulu dan kurungnya kita kerjakan dulu di sini. 2 kali 10 20. 30 kurangi 1 29 kali negatif 2. 15 kali. Ada tambah ada kali, yang didahulukan adalah kali. Berarti 20-nya tetap 20. Ini kita kalikan, positif kali negatif ketemunya adalah negatif. 29 kali 2 itu adalah 58. Berarti negatif 58. 15 kali 20 ditambah negatif 58 itu adalah negatif 38.
Nah, positif kali negatif kita ketemukan negatif. 15 kali 38 itu adalah 570. Berarti sudah ditemukan S30 atau jumlah 30 suku pertama itu adalah negatif 570. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Diketahui deret aritmatika 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah dan seterusnya ditambah 165. Hitunglah banyaknya suku dalam deret aritmatika tersebut. Jadi di sini deretnya dibatasi yaitu sampai 165. 165 ini berperan sebagai suku yang terakhir yang diketahui. Nah, seperti biasa yang depan sendiri ini itu adalah A. Jadi di sini sudah kita peroleh A-nya itu adalah 3. B-nya itu adalah suku yang kanan dikurangi suku yang kiri, 6 dikurangi 3. Ketemunya adalah 3. A-nya 3, B-nya 3. Kemudian suku yang terakhir di sini itu adalah kita sebut sebagai UN. UN di sini adalah 165. Yang ditanya, hitunglah banyaknya suku dalam deret aritmatika tersebut. Jadi kita disuruh mencari banyaknya suku di sini tuh ada berapa. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya nanti sampai yang terakhir. Karena yang diketahui ini adalah UN, jadi di sini kita memakai rumus UN bukan rumus SN. Berarti UN rumusnya yaitu A ditambah N kurangi 1 kali B. Di sini UN-nya diketahuinya itu adalah 165. A-nya di sini adalah 3. N-nya itu adalah yang kita cari. Jadi banyaknya suku itu adalah N yang kita cari. B-nya itu adalah 3. Sama dengan 165. Kalau sudah seperti ini, 3-nya tetap 3 yang ini kita jabarkan. N kali 3 itu adalah 3N. Negatif 1 kali 3 itu adalah negatif 3. Sama dengan 165. Perhatikan di sini, 3 dikurangi 3 itu adalah habis atau 0. Berarti di sini tinggal 3N. Sama dengan 165. N-nya sama dengan 165 dibagi 3. Berarti N itu sama dengan 55. Berarti banyaknya suku dalam deret aritmatika tersebut ada 55 suku. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Diketahui deret aritmatika 10 ditambah 5 ditambah 0 ditambah titik ditambah negatif 95. Hitunglah banyaknya suku dalam deret aritmatika tersebut. Ya, berarti banyaknya suku, yang ditanya itu banyaknya suku. Banyaknya suku itu adalah N. Jadi yang kita cari itu adalah N. Kemudian yang perlu diketahui yaitu yang suku pertama atau A di sini. Suku pertama atau A-nya itu adalah 10. B-nya seperti biasa, suku yang kanan dikurangi suku yang kiri, 5 dikurangi 10. Atau 0 kurangi 5 juga boleh. 5 kurangi 10. Berarti negatif 5. Di sini kita ketahui A-nya 10, B-nya negatif 5. Kemudian yang kita cari, yang kita pakai untuk mencari banyaknya suku ini adalah suku yang terakhir ini. Karena kebetulan di sini diketahui suku yang terakhir. Suku yang terakhir ini kita sebut sebagai UN. Berarti UN-nya di sini adalah negatif 95. Rumus suku ke N itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan negatif 95. A-nya itu adalah 10, N-nya yang kita cari, B-nya itu adalah negatif 5. Berarti kita tulis di sini A-nya 10, N-nya yang kita cari, B-nya itu adalah negatif 5. Sama dengan ini, seperti atasnya, negatif 95. Kalau sudah yang di dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Berarti yang 10 ini tetap 10 ditambah
N kali negatif 5 itu negatif 5N. Negatif 1 kali negatif 5, negatif kali negatif itu positif 5, sama dengan negatif 95. Perhatikan di sini 10 ditambah 5 itu adalah 15, ditambah ini negatif 5N sama dengan negatif 95. Negatif 5N nya biarkan tetap negatif 5N, negatif 95 nya juga tetap, yang 15 nya ini pindah ruas. Karena 15 ini positif, pindah ruas ke kanan berarti jadinya negatif. Berarti negatif 5N sama dengan negatif 110. N sama dengan yang kanan dibagi yang kiri, negatif 110 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif itu adalah positif. Kemudian 110 dibagi 5 itu ketemunya adalah 22. Kita lanjutkan, yaitu soal nomor 5. Hasil dari 5 ditambah 13 ditambah 21 ditambah titik-titik-titik ditambah 181 adalah. Nah, di sini yang perlu diketahui untuk mencari penjumlahan ini kan penjumlahannya tambah-tambah itu adalah seperti biasa A dan B. Berarti di sini A-nya sudah kita ketahui yaitu 5. B-nya itu adalah suku yang kanan dikurangi suku yang kiri, 13 dikurangi 5 atau 21 dikurangi 13, berarti B-nya itu adalah 8. Berarti sudah kita ketahui A-nya 5, B-nya 8. Kemudian sebelum mencari hasil penjumlahan dari ini, kita akan mencari banyaknya suku dari deret ini dulu. Banyaknya suku ada berapa? Ini kan baru 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 181. Untuk mencari banyaknya suku seperti soal nomor 4 tadi, kita memakai rumus suku ke N atau UN. Di sini diketahui UN-nya itu adalah 181. UN rumusnya itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan 181. A-nya sudah kita ketahui, di sini A-nya adalah 5 atau angka yang paling kiri sendiri. N-nya yang kita cari, banyaknya deret ada berapa? B-nya di sini adalah 8 sama dengan 181. Kemudian yang di dalam kurung ini kita jabarkan dulu. Berarti 5-nya biarkan tetap 5. N kali 8 itu adalah 8N. Negatif 1 kali 8 itu adalah dikurangi 8 sama dengan 181. Angka yang ini kita jumlahkan, 5 dikurangi 8 atau 5 ditambah negatif 8, ketemunya adalah negatif 3, ditambah 8N nya tetap sama dengan 181. 8N nya biar tetap di ruas kiri, 181 nya biar tetap di ruas kanan. Negatif 3 nya ini yang kita pindah, yang pada mulanya ada di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Kalau pindah, karena ini negatif, pindah ruas berarti jadinya positif. Berarti 8N sama dengan 181 ditambah 3 yaitu 184. N-nya sama dengan yang kanan dibagi yang kiri, 184 dibagi 8, ketemunya adalah 23. Kemudian barulah kita mencari dari hasil penjumlahannya nih. Mencari hasil penjumlahannya ini itu memakai rumus SN. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumus SN itu ada 2. Karena ini yang diketahui ada suku pertama dan suku yang terakhir, berarti kita memakai rumus yang ada suku pertama dan suku terakhirnya, yaitu rumus yang N/2 A ditambah UN. Sedangkan rumus yang kedua itu adalah SN sama dengan N/2 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Memakai rumus yang ini juga boleh, sama saja. Tapi karena ini sudah ada suku terakhirnya, lebih baik kita memakai rumus yang ada suku terakhirnya.
N-nya yang sudah kita cari tadi, sudah kita temukan, itu adalah 23/2. A-nya yaitu 5, UN-nya itu adalah suku yang terakhir yaitu 181. Berarti di sini 23/2 kali 5 ditambah 181 yaitu 186. Ini kita coret, kita bagi, 186 dibagi 2 itu adalah 93. Berarti tinggal 23 kali 93. Kita temukan 2139. Berarti di sini sudah ketemu jumlah dari 5 ditambah 13 ditambah 21 sampai 181 ketemu 2139. Mungkin nanti di rumah kalian bisa coba memakai rumus yang ini. Nanti hasilnya sama saja. N-nya yaitu 23, A-nya yaitu 5, N-nya 23, B-nya itu adalah 8. Hasilnya sama, 2139. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pada contoh soal yang ke-6. Hasil dari 20 ditambah 15 ditambah 10 ditambah titik ditambah negatif 200 adalah, nah ini yang ditanya adalah hasil penjumlahannya dari angka 20 sampai negatif 200. Jadi menurun ini angkanya atau mengecil mengikuti pola seperti ini. Itu hasilnya berapa? Nah ini berarti yang dicari itu adalah SN atau rumus jumlah dari deret aritmatika. Yang sebelum kita sampai pada rumus SN yang perlu diketahui itu adalah yang pertama kali A-nya itu ada yang depan sendiri, berarti di sini A-nya sama dengan 20. Kemudian B atau bedanya itu caranya adalah suku yang kanan dikurangi suku yang kiri. 15 dikurangi 20 ketemunya negatif 5. Nah sebelum kita mencari SN-nya, kita tulis dulu rumus SN-nya. SN-nya kita akan memakai rumus yang ini, N/2 A ditambah UN. Kenapa memakai rumus ini? Karena di sini A-nya diketahui, kemudian suku terakhirnya juga diketahui. Nah, dari suku terakhir ini nanti kita akan mencari N dulu karena di sini kita belum tahu N-nya itu ada berapa. Kita memakai rumus UN ya. UN-nya sama dengan suku terakhir ini adalah negatif 200. UN rumusnya itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan seperti atasnya negatif 200. A-nya kita sudah tahu di sini adalah 20. N-nya itu yang kita cari, berarti tetap. B-nya itu adalah negatif 5. Sama seperti atasnya negatif 200. Kemudian ini kita jabarkan dulu. Yang ada kurungnya ini, berarti ini 20-nya tetap 20. N kali negatif 5 yaitu negatif 5N. Kemudian negatif 1 kali negatif 5. Negatif kali negatif itu hasilnya positif. Berarti positif 5 sama seperti atasnya negatif 200. Perhatikan di sini 20 ditambah 5 itu adalah 25 ditambah negatif 5N sama dengan negatif 200. Kemudian yang negatif 5N-nya biarkan tetap di sini atau tetap di ruas kiri. Kurungnya kita buka saja karena sendirian. Di sini negatif 200. Lah ini yang pindah. 25 pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya negatif 25. Negatif 5N sama dengan negatif 225. Berarti N-nya sama dengan negatif 225 dibagi negatif 5. Berarti N sama dengan negatif bagi negatif itu adalah positif. 225 dibagi 5 itu adalah 45.
di sini n-nya sudah ketemu, yaitu 45, atau banyak suku-sukunya itu ada 45 suku. Kemudian kita akan mengerjakan ini SN-nya atau jumlahnya. Ya, berarti di sini n per 2, n-nya sudah ketemu 45, berarti 45 per 2. A ditambah UN, A itu suku yang pertama, di sini adalah 20. UN itu adalah suku yang terakhir, yaitu negatif 200. Berarti ketemunya 45 per 2 kali, ini kita kerjakan yang di dalam kurungnya 20 ditambah negatif 200, itu ketemunya adalah negatif 180. Kita coret, ketemunya ini adalah negatif 90. 180 dibagi 2 itu negatif 90. Berarti 45 kali negatif 90, ketemunya adalah negatif, jadi positif kali negatif itu negatif 4050. Ini ketemunya. Jadi hasil dari penjumlahan ini dari 20 sampai negatif 200 itu adalah negatif 4050. Sekarang kita lanjutkan, yaitu soal nomor 7. Ya, diketahui suku terakhir dari deret aritmatika adalah 47, sedangkan jumlah keseluruhan suku-sukunya adalah 285. Jika suku pertamanya sama dengan negatif 9, banyaknya deret suku tersebut adalah, nah di sini suku terakhirnya 47. Suku terakhir itu di sini kita tulis sebagai UN, berarti UN-nya adalah 47. Kemudian jumlah keseluruhan suku-sukunya, jumlah di sini ada kata jumlah. Kalau jumlah itu berarti SN. Jumlahnya itu adalah 285. Kemudian jika suku pertamanya negatif 9, suku pertama itu adalah A, A-nya negatif 9. Yang ditanya banyak suku deret tersebut, banyak suku itu yang kita cari adalah N. Perhatikan, kita kembalikan lagi ke soal. Yang diketahui itu adalah SN. Jadi SN ini yang diketahui. Berarti yang kita pakai adalah rumus SN. SN kita ketemukan di sini atau berdasarkan soal itu adalah 285. Kemudian kita memakai rumus SN. Rumus SN kan ada dua. Ada yang memakai suku pertama dan terakhir, ada yang memakai biasa. Yang kita yang pakai adalah karena ini diketahui suku pertama dan suku terakhir, berarti kita pakai rumus yang ada A dan ada UN-nya. Jadi tergantung dari soal yang diketahui. Berarti rumus SN yang kita pakai adalah N per 2 kali A ditambah UN, sama dengan, sama seperti atasnya, 285. Jadi kita memakai rumus yang ada A dan ada UN-nya. Kemudian N-nya yang dicari tetap N, berarti N per 2. Untuk A-nya itu adalah negatif 9. UN-nya atau suku terakhirnya itu adalah 47. Sama dengan seperti atasnya, 285. N per 2-nya tetap N per 2. Kemudian yang di dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Negatif 9 ditambah 47. Negatif 9 ditambah 47 itu adalah 38. Di sini tandanya kali. Jadi kurung di sini itu artinya adalah kali. Sama dengan, sama seperti atasnya, 285. 38 dibagi 2 itu ditemukan 19. N kali 19 itu adalah 19N, sama dengan 285. Berarti N sama dengan 285 bagi 19 sama dengan 15. Sekarang kita sampai itu pada soal nomor 8. Jumlah semua bilangan asli yang terdiri atas 2 angka yang habis dibagi 5 adalah. Sebelumnya yang perlu kita ketahui itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu adalah suatu bilangan yang dimulai dari angka 1. Berarti selanjutnya 2, 3,
4, 5. Nah, ini kan satu angka, satu angka, satu angka, satu angka. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, barulah di sini kita menemukan bilangan asli yang terdiri dari 2 angka. Jadi bilangan asli 2 angka yang pertama kali yaitu angka 10. Kemudian karena habis dibagi 5. Habis dibagi 5 itu artinya adalah kelipatan 5. Berarti 10 ditambah 5, 15. Tambah 5 lagi, 20. Dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu yang 2 angka, yaitu 95. 95 ini habis dibagi 5. Jadi ciri-cirinya angka yang bisa dibagi 5 atau kelipatan 5 itu adalah belakangnya 0 atau 5. Jadi kalau ini kalian lanjutkan, habis 20 25, belakangnya angka 5. Habis 25 30, belakangnya 0. Nah, yang terakhir kali itu 95. Karena kalau angka 100 itu berarti sudah 3 angka. Padahal di sini yang ditanyakan adalah 2 angka. Ditanyakan di sini lagi yaitu jumlahnya. Nah, kalau ini kan barisan ya. Kalau jumlahnya berarti deretnya. Berarti 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah titik ditambah 95. Ini berapa? Nah, yang ditanyakan adalah ini. Sama seperti tadi, yaitu kita akan mencari rumus SN. Jumlah itu adalah rumus SN. Rumus SN yang mana suku pertama dan suku terakhir diketahui, berarti kita memakai rumus N/2 dalam kurung atau kali A itu suku pertama ditambah suku terakhir. Ini adalah rumusnya. A-nya yaitu di sini sudah ditemukan adalah 10. Langsung kelihatan. Untuk B-nya karena kelipatan 5 atau habis dibagi 5 berarti B-nya itu juga adalah 5. Atau bisa kalian cari dari suku yang kanan dikurangi suku yang kiri. 15 dikurangi 10. Kemudian untuk N-nya, lah ini kita cari N-nya. Mencarinya dari mana? Dari suku yang terakhir. Ini kan suku terakhir ya. Kita memakai suku terakhir. Di sini suku terakhirnya saya tulis di sini itu adalah 95. UN ya, rumusnya itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan sama seperti atasnya 95. A-nya di sini itu adalah 10, N-nya adalah yang dicari, B-nya adalah 5. Sama dengan 95. Kemudian yang di dalam kurung ini kita jabarkan dulu. Yang 10-nya biarkan tetap 10. N-nya yang kita cari. Oh ya, kita jabarkan dulu ya, maaf ya. Di sini kita jabarkan berarti N kali 5 yaitu 5N, negatif 1 kali 5 itu adalah negatif 5 atau dikurangi 5 sama dengan seperti atasnya 95. Kemudian di sini 10 dikurangi 5 itu adalah 5. 5 ditambah 5N sama dengan 95. Kemudian 5N sama dengan 95. 5-nya ini yang pindah, yang lainnya tetap. Karena 5 ini positif, kalau pindah ruas, ini pada mulanya ke kiri, pindah ruas ke kanan jadinya negatif. Kalau di sini negatif, pindah ruas ke kanan jadinya positif. Di sini berarti 5N, saya kerjakan di sini. 5N sama dengan 95 dikurangi 5 yaitu 90. N sama dengan yang kanan dibagi yang kiri, 90 dibagi 5. N-nya ketemu yaitu 18. N-nya sudah ketemu, kita bisa mencari SN. Rumusnya ini tadi sudah kita catat. N-nya yaitu 18. N/2 ya, berarti 18/2.
Di sini A-nya kita sudah tahu yaitu tadi 10. UN-nya itu suku terakhirnya. Di sini juga sudah tahu yaitu 95. 18 dibagi 2, 18 per 2 itu artinya 18 dibagi 2. 18 bagi 2 itu adalah 9 kali, kurung itu kan di sini kali ya. 10 ditambah 95 yaitu 105. Berarti di sini kita tinggal mencari 9 dikali 105, ketemunya adalah 945. Berarti sudah ditemukan jumlah semua bilangan asli yang terdiri dari 2 angka yang habis dibagi 5 itu adalah 945. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Hitunglah jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 6. Perhatikan di sini bilangan asli tadi itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, tapi yang diminta habis dibagi 6. Yang habis dibagi 6 tentunya ya berarti yang paling kecil itu adalah angka 6 itu sendiri. Karena habis dibagi 6 berarti tambahkan 6, 6 tambah 6 12, tambah 6 lagi 18, tambah 6 lagi 24. Nah, angka sebelum 100 yang habis dibagi 6 itu adalah 96. Kalau kalian kesulitan untuk menentukan angka berapa ya yang terakhiran, angka berapa yang sebelum 100 yang habis dibagi 6 itu angka berapa? Ciri-ciri angka yang habis dibagi 6 itu adalah pasti bilangan genap, itu yang pertama, pasti bilangan genap. Yang kedua, jumlah angka-angkanya itu habis dibagi 3. Coba perhatikan di sini. Ini bilangan genap. 1 tambah 2 itu adalah 3. 3 itu habis dibagi 3. Ini lagi, ini juga bilangan genap. 1 ditambah 8 itu 9. 9 habis dibagi 3, berarti ini bisa dibagi 6. 2 tambah 4 itu adalah 6. 6 habis dibagi 3, berarti ini adalah habis dibagi 6. Ini lagi. 9 tambah 6 itu adalah 15. 15 habis dibagi 3, berarti ini habis dibagi 6. Mengapa 99 itu tidak habis dibagi 6? Karena 99 tidak memenuhi syarat, yaitu harus bilangan genap. Jadi bilangan yang habis dibagi 6 itu harus genap, sedangkan 99 itu bukan genap. Kemudian 98. 9 tambah 8 17. 17 tidak bisa dibagi, tidak bisa habis dibagi 3, berarti bukan. Kemudian 97. 97 itu 9 tambah 7. Nah, ini juga tidak memenuhi karena ini adalah ganjil, jadi tidak perlu dijumlahkan karena sudah ganjil, sudah jelas salah. Kemudian di sini 96. Ya, 9 tambah 6 15. 15 habis dibagi 3. Ini adalah angka sebelum 100 yang habis dibagi 6. Karena yang ditanya ini adalah jumlah, berarti yang ditanya itu adalah SN atau deret. Berarti di sini bisa kita tulis 6 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 24 ditambah titik ditambah 96. Berarti sama seperti tadi, yaitu kita akan mencari n-nya dulu karena di sini a-nya kita sudah tahu. A-nya itu adalah angka yang paling kiri yaitu angka 6. B-nya juga sudah tahu, yaitu karena habis dibagi 6 otomatis B-nya juga 6. Kita akan mencari n-nya yaitu seperti biasa dari suku yang terakhir. Di sini suku terakhirnya itu UN sama dengan 96. Untuk mencari n-nya ini ya kita memakai rumus UN. Rumus UN-nya itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan 96. A-nya sudah kita ketahui adalah 6. N-nya yang kita cari, B-nya adalah 6. Seperti biasa,
ada tambah ada kali yang didahulukan kali, berarti yang dalam kurung ini kita jabarkan dulu. 6-nya tetap 6, n kali 6 itu 6n, negatif 1 kali 6 itu negatif 6 sama dengan 96. Perhatikan angka di sini, 6 kurangi 6 habis, berarti di sini tinggal 6n sama dengan 96. Berarti n-nya yang kanan dibagi yang kiri, 96 dibagi 6, ketemunya adalah 16. Itu baru n-nya yang ketemu. Sekarang kita akan mencari jumlahnya. Jumlah itu adalah Sn. Seperti biasa, karena suku pertama ada, suku terakhir ada, berarti kita memakai rumus yang ada A dan ada UN-nya. Rumusnya seperti tadi, N per 2 suku pertama ditambah suku terakhir. N-nya berapa? N-nya yang kita temukan tadi, N-nya adalah 16. 16 per 2, A-nya sudah ketemu 6, suku terakhirnya 96. 16 dibagi 2, 16 per 2, 16 bagi 2 itu adalah 8 kali. Jadi kurung di sini adalah kali. Nah, kurungnya ini kita kerjakan. 6 ditambah 96 itu adalah 102. Berarti 8 dikali 102, yaitu ketemunya adalah 816. Jadi di sini sudah ketemu ya, jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 6 itu adalah 816. Sekarang kita lanjutkan, yaitu soal nomor 10. Diketahui suku keempat suatu deret aritmatika adalah 6, sedangkan bedanya adalah 3. Jumlah 12 suku pertama deret tersebut adalah, jadi ada deret aritmatika, di sini diketahui suku keempatnya adalah 6. Berarti di sini bisa kita tulis U4 itu adalah 6. Ya, kemudian bedanya itu adalah 3. Beda itu B. B-nya itu adalah 3. Yang ditanya jumlah 12 suku pertama. Jumlah itu adalah S. Karena 12 suku pertama berarti S12. Rumus Sn atau S12 karena suku terakhirnya tidak diketahui seperti yang soal sebelumnya, berarti kita memakai rumus yang satunya, yaitu N per 2 kali, jadi kurungnya ini kali ya, 2A ditambah N kurangi 1 kali B di sini. Jadi N-nya kita sudah tahu, yaitu 12, karena yang ditanya adalah jumlah 12 suku pertama. A-nya kita belum tahu, N-nya 12, B-nya itu adalah 3. Untuk mencari A-nya, yaitu kita mencarinya dari ini, U4 sama dengan 6. Di sini saya tulis di sini lagi persis, U4 sama dengan 6. U4 rumus suku itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan 6. A-nya yang kita cari berarti tetap A. N-nya itu adalah 4, karena di sini yang diketahui adalah U4. Berarti 4 kurangi 1. 4 kurangi 1 adalah 3. 3 apa? 3B sama dengan 6. A-nya yang kita cari 3B itu artinya 3 kali B. B-nya di sini adalah 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 6. Ada tambah ada kali, yang didahulukan adalah kali, berarti A-nya tetap A. 3 kali 3 itu 9 sama dengan 6. A sama dengan 6. Nah, 9-nya ini pindah dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Karena 9-nya ini positif, berarti kalau pindah ke ruas kanan di sini menjadi negatif. Berarti A sama dengan 6 dikurangi 9 ketemu negatif 3. Jadi di sini kita temukan A-nya negatif 3, B-nya adalah 3. Sekarang kita bisa mencari jumlah 12 suku pertama.
Karena yang ditanya S12, N-nya itu adalah 12 per 2. Jadi N-nya jangan 4. 4 ini karena kita tadi memakai suku ke-4. Karena ini yang ditanya suku ke-12, berarti N-nya 12. Jadi beda untuk N-nya. 2A itu artinya 2 kali A, berarti 2 kali A-nya adalah negatif 3. Ditambah N kurangi 1, N-nya 12. 12 kurangi 1 itu adalah 11 kali B. B-nya di sini adalah 3. Sama dengan 12 per 2 atau 12 dibagi 2 itu adalah 6. Kurung buka, di sini juga kurung buka ya. Ada kali, ada tambah, ada kali. Yang kita kerjakan dulu itu adalah kalinya. 2 kali negatif 3 ditambah 11 kali 3. Ini dulu kita kalikan. 2 kali negatif 3, positif kali negatif itu jawabannya adalah negatif. 2 kali 3 itu adalah 6. Di sini tambah, di sini juga tambah. 11 kali 3 itu adalah 33. 6-nya tetap 6 kali ya. Yang di dalam kurung kita kerjakan. Negatif 6 ditambah 33 yaitu 27. Berarti 6 kali 27 itu adalah 162. Berarti sudah kita peroleh yaitu jumlah 12 suku pertama dari deret tersebut itu adalah 162. Yang selanjutnya adalah soal nomor 11. Suku pertama deret aritmatika adalah 5 dan suku ketujuh adalah 23. Jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah, perhatikan pertanyaannya, yang ditanya itu adalah jumlah itu Sn. Sn itu yang kita perlukan itu adalah A atau suku pertama dan B atau beda. Di sini suku pertamanya sudah ketemu adalah 5. Di sini bisa kita tulis A-nya adalah 5. Kemudian yang diketahui lagi suku ketujuhnya itu adalah 23. Berarti U7 sama dengan 23. Padahal untuk mencari jumlah 6 suku pertama atau S6 yang kita perlukan itu adalah A dan B. Berarti di sini yang belum kita punya itu adalah B. Mencari B-nya dari mana? Dari U7 ini. U atau suku rumusnya itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan di sini 23. A-nya sudah tahu yaitu 5, N-nya itu 7 karena yang di sini ketahui adalah suku ke-7. B-nya yang kita cari. A-nya di sini 5, N-nya adalah 7. 7 kurangi 1 karena memang rumusnya dikurangi 1. 7 kurangi 1 itu adalah 6. 6 apa? 6B sama dengan 23. Di sini 6B-nya biarkan tetap 6B, 23-nya tetap 23. Berarti nanti yang melompat atau yang pindah ruas itu adalah angka 5. Karena di sini positif, dia berpindah ke sebelah kanan, berarti jadinya negatif. Berarti 6B sama dengan 23 kurangi 5, yaitu ketemunya adalah 18. B sama dengan seperti biasa yang kanan dibagi yang kiri, 18 dibagi 6 yaitu 3. Berarti B-nya sudah ketemu 3, A-nya sudah diketahui di soal yaitu 5. Kita bisa mencari rumus S6 atau kita bisa mencari S6 yaitu rumusnya N per 2, 2A ditambah N kurangi 1 kali B. N-nya di sini perhatikan, kalau yang ditanya adalah jumlah 6 suku pertama, berarti N-nya adalah 6. 6 per 2. 2A itu artinya 2 kali A. A-nya di situ sudah diketahui di soal adalah 5. N-nya itu 6, 6 kurangi 1 itu 5. B-nya sudah kita ketahui ini tadi adalah 3. Di sini 6 per 2 atau 6 bagi 2 itu adalah 3. Perhatikan yang di dalam kurung. Ada kali, ada tambah, ada kali. Yang kita dahulukan adalah
kali. 2 kali 5 itu adalah 10, 5 kali 3 adalah 15. Di sini 3 kali, yang di dalam kurung kita kerjakan. 10 ditambah 15 itu 25. 3 kali 25 itu adalah 75. Berarti jumlah 6 suku pertama dari deret itu atau deret yang mana suku pertamanya 5 dan suku ketujuhnya 23, itu di sini jumlahnya itu ketemunya adalah 75. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 12. Di sini diketahui suku keempat deret aritmatika adalah 10 dan suku ketujuhnya adalah 19. Jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah, yang ditanya itu adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti nanti yang harus kita ketahui, yang harus kita cari itu adalah A dan B. Pada di sini yang diketahui adalah suku keempatnya 10. Di sini kita tulis U4 sama dengan 10. Kemudian suku ketujuhnya adalah 19. Berarti U7 sama dengan 19. Nah, dari sini kita akan mencari A atau suku pertama dan B atau bedanya. Caranya yaitu di sini kita jabarkan U4 ya. 4 dikurangi 1 itu adalah 3. Berarti A ditambah 3B, atau boleh ditulis seperti ini. U4 itu kan A ditambah N kurangi 1. Berarti A ditambah N kurangi 1, karena ini suku keempat, berarti 4 kurangi 1, 3B sama dengan 10. Jadi seperti itu. U7 itu adalah 7 kurangi 1 kan 6. Berarti A ditambah 6B sama dengan 19. Kalau kalian bingung bisa melihat di sini. U4 sama dengan 10. U suku itu rumusnya adalah A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan 10. A-nya kita belum tahu, N-nya di sini 4. 4 kurangi 1 3. 3 kali B. Nah, A ditambah 3B sama dengan 10. Ketemu ini ya. Kemudian kalau U7 sama dengan 19 di sini. U7 kita tulis lagi A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan 19. A-nya kita belum tahu, N-nya 7 karena U7. 7 kurangi 1, N kurangi 1. 7 kurangi 1 itu 6. 6 apa? 6B sama dengan 19. Berarti A ditambah 6B sama dengan 19. Sudah kita tulis di sini. Kalau dua ini sudah ketemu, kita tarik garis. Nah, ini kita kurangi. A kurangi A habis. 3B kurangi 6B. Jadi atas dikurangi bawah. 3B kurangi 6B, yaitu 3 kurangi 6 negatif 3B. 10 kurangi 19, yaitu negatif 9. B sama dengan yang kanan dibagi yang kiri. Negatif 9 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif jawabannya positif. 9 bagi 3 adalah 3. Ini baru B-nya. Sekarang kita mencari A-nya. Mencari A-nya dari mana? Yaitu bisa dari persamaan yang atas atau persamaan yang bawah. Milih salah satu, nanti jawabannya sama. Misalkan yang kita pilih adalah persamaan yang atas ini. A ditambah 3B sama dengan 10. Di sini tak tulis A ditambah 3B sama dengan 10. A-nya yang kita cari berarti tetap A. 3B itu artinya 3 kali B. B-nya di sini ketemunya adalah 3 sama dengan 10. Ada tambah ada kali, yang didahulukan kali. Berarti A ditambah 3 kali 3 9 sama dengan 10. Sama seperti atasnya. A sama dengan 10. Nah, positif 9 atau plus 9 ini pindah ke ruas kanan, berarti jadinya dikurangi 9. A sama dengan 1. Berarti kita sudah punya B3, A-nya 1. Atau saya tulis di sini
Berarti kita ketemukan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Barulah kita mencari jumlah 10 suku pertama. Berarti jumlah itu adalah S10. Rumus dari Sn itu adalah N per 2, 2A ditambah N kurangi 1 kali B. N-nya berapa? N-nya 10, karena yang ditanya adalah 10 suku pertama. A-nya kita sudah tahu yaitu 1, N-nya 10, B-nya adalah 3. Langsung kita substitusikan di sini. N-nya 10, 10 per 2. Saya tulis di sini 10 per 2. 2A artinya 2 kali A. A-nya di sini adalah 1. N-nya adalah 10. 10 kurangi 1 itu 9 kali B. B-nya itu adalah 3. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Kurungnya kita kerjakan, ada kali, ada tambah, ada kali. Yang kita dahulukan adalah kali, berarti 2 kali 1 dikerjakan dulu, kemudian 9 kali 3-nya dikerjakan dulu. Jadi tidak boleh seperti ini, 2 kali 1 2 tambah 9 11, 11 kali 3 33, tidak boleh seperti itu, karena yang didahulukan itu adalah perkalian dulu, baru kemudian dijumlahkan. Berarti di sini 5 kali, kurung di sini kan kali ya. Yang di dalam kurung kita kerjakan, 2 ditambah 27 itu adalah 29. 5 kali 29 ketemunya 145. Jadi di sini soalnya jawabannya sudah ketemu, yaitu jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 145. Yang selanjutnya yaitu kita sampai pada nomor 13. Tuliskan rumus suku ke N dari deret aritmatika jika diketahui jumlah N suku pertamanya adalah Sn sama dengan N kuadrat dikurangi 3N. Jadi di sini diketahui rumus Sn, kita diminta untuk mencari rumus UN. Kita tulis dulu rumus Sn-nya. Sn-nya itu adalah N kuadrat dikurangi 3N. Nah, seperti yang kita ketahui, Sn itu misalkan N-nya kita ganti 1, S1 itu adalah jumlah 1 suku pertama, berarti ini adalah U1. S2 itu adalah jumlah 2 suku pertama. 2 suku pertama itu dijumlahkan, berarti suku pertama dan suku kedua. Coba pahami, S2 jumlah 2 suku pertama. Jadi S1 itu sama dengan U1, S2 itu sama dengan U1 ditambah U2. Nah, di sini kita akan mencari dulu yang S1 ya. S1 itu artinya N-nya diganti 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1. 3N kan artinya 3 kali N. 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1. Sama dengan 1 kuadrat itu adalah 1, ada kurang ada kali, yang didahulukan kali ya, dikurangi 3 kali 1 3, berarti ketemune 1 kurangi 3 adalah negatif 2. Berarti di sini negatif 2 itu adalah suku pertama atau biasa kita sebut sebagai A. Untuk suku yang kedua berarti N-nya untuk S2 maksud saya, untuk S2 berarti N-nya diganti 2, yaitu 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2. 2 kuadrat itu 4, dikurangi 3 kali 2 itu adalah 6. 4 kurangi 6 itu adalah negatif 2. Nah, untuk S2 itu adalah suku 1 ditambah suku 2. Di sini perhatikan, suku 1 sama dengan negatif 2, suku 1 ditambah suku 2 itu juga negatif 2. Berarti kalau begitu suku keduanya berapa? Suku keduanya berarti 0, atau kalau
kalian bingung bisa ditulis seperti ini. Suku ke-1 ditambah suku ke-2 sama dengan negatif 2. Padahal suku ke-1-nya itu juga negatif 2. Jadi ini suku ke-1-nya tak ganti negatif 2 ditambah suku ke-2. Berarti suku ke-2 sama dengan ini negatif 2-nya tetap. Nah, ini negatif 2-nya pindah ke ruas kanan. Karena pindah ke ruas kanan yang pada mulanya negatif, di sini jadinya adalah positif, yaitu positif 2. Berarti suku keduanya itu adalah 0. Sudah ketemu di sini. Kemudian kita akan mencari beda atau B. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk mencari beda itu adalah suku yang kanan dikurangi suku yang kiri, atau suku kedua dikurangi suku ke-1. Suku keduanya di sini adalah 0, suku ke-1-nya adalah negatif 2. Perhatikan di sini ya. 0 dikurangi negatif 2, bukan 0 dikurangi 2, tapi 0 dikurangi negatif 2 karena suku ke-1-nya itu adalah negatif 2. Negatif ketemu negatif itu adalah positif, berarti 0 ditambah 2, berarti B-nya ketemu adalah 2. A-nya adalah negatif 2, B-nya adalah 2. Yang ditanya adalah tuliskan rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N bisa kita tulis UN. UN itu rumusnya adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. Di sini A-nya kita ketemu yaitu negatif 2. N-nya yang kita cari karena maksudnya N-nya kita biarkan karena yang ditanya adalah rumus suku ke N. B-nya itu adalah 2. Negatif 2-nya tetap negatif 2. Yang di dalam kurung ini kita jabarkan dulu. 2 kali N atau N kali 2 itu adalah 2N. Negatif 1 kali 2 itu adalah negatif 2. 2N-nya tetap 2N. Negatif 2 dikurangi 2 itu adalah negatif 4. Atau sudah ketemu rumus suku ke N-nya itu adalah 2N dikurangi 4. Kalau misalkan mau dibalik juga boleh. Yang penting 4-nya negatif, di sini juga tetap negatif. 2N-nya positif, berarti ditambah 2N. Ini atau ini sama saja, tapi biasanya yang dipakai yang atas ini. Jadi sudah ketemu ya rumus suku ke N-nya, yaitu 2N dikurangi 4. Selanjutnya yaitu soal nomor 14. Perhatikan soalnya. Dari suatu deret aritmatika diketahui U6 ditambah U9 tambah U12 tambah U15 sama dengan 20. Yang ditanyakan jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah, coba kelihatannya di sini soalnya susah ya, tapi sebenarnya ini mudah. Jadi ini nanti kita akan memakai rumus yang ini. Ini nanti akan kita pakai ini. Berarti kita tulis dulu di sini. U6 tambah U9 tambah U12 tambah U15 sama dengan 20. Coba perhatikan U6, rumus suku ke 6. U6 itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali B, atau A ditambah, karena U6 berarti N-nya 6, 6 kurangi 1 5, 5B. Sekarang U9, A ditambah N kurangi 1 kali B, berarti di sini A ditambah N-nya kan 9, 9 kurangi 1 8, berarti 8B. Perhatikan di sini U6 itu A ditambah 5B, jadi 6-nya tinggal dikurangi 1 saja. Kemudian U9, 9 kurangi 1 kan 8, berarti A ditambah 8B. Kemudian yang ini bisa kita lanjutkan,
U12 itu berarti A ditambah 11B. Kemudian di sini U15 itu berarti A ditambah 14B. Nah, dari sini misalkan kita tulis lagi di sini. Jadi U6 tambah U9 tambah U12 tambah U15 ketemunya berapa? Misalkan ini tak tulis lagi di sini biar urut ya. Berarti A ditambah 11B. Di sini A ditambah 14B. Biar urut dengan atasnya. Jadi A-nya dengan A, B-nya dengan B. Ini kalau dijumlahkan semua ketemunya 20. Berarti ini saya jumlahkan. A tambah A tambah A tambah A. A saja itu artinya adalah 1A. 1A tambah 1A tambah 1A tambah 1A berarti 4A. Ditambah 5B tambah 8B tambah 11B tambah 14B. Di sini kita jumlahkan, yaitu ketemunya adalah 38B. Nah, hasil penjumlahannya ini ketemunya berapa? Ketemunya 20. Berarti di sini kita tulis 20. Nah, sampai di sini kita biarkan dulu. Sekarang kita akan fokus ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah jumlah 20 suku pertama. Berarti itu adalah S20. Rumus Sn itu adalah N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Karena yang ditanya S20 berarti N-nya adalah 20. Berarti 20 per 2 kali 2A-nya tetap 2A karena kita belum tahu A dan B-nya, ditambah N kurangi 1. Di sini S20 berarti N-nya 20. 20 kurangi 1 itu adalah 19B. Nah, ini 20 per 2 itu adalah 10 atau 20 bagi 2 kali 2A ditambah 19B. Perhatikan, yang di dalam kurung ini dengan ini ada kemiripan. Perhatikan, 2A ditambah 19B. Yang ini 4A ditambah 38B. Nah, bedanya mana? Bedanya yaitu di sini 2, ini 4, di sini 19, ini 38. Artinya kan dikali 2. Nah, supaya sama-sama 2A, ini 2A, ini 2A, berarti ini dibagi 2. Tapi semuanya yang dibagi 2, tidak boleh hanya 4A yang dibagi 2. 4A bagi 2 itu adalah 2A. Ditambahnya di sini tetap ditambah. 38B dibagi 2 itu adalah 19B. 20 bagi 2 itu adalah 10. Perhatikan yang ini, yang saya centang dengan ini, yang di dalam kurung. 2A tambah 19B. 2A tambah 19B. Di sini ditemukan 2A tambah 19B itu ketemunya berapa? 10. Ini 10-nya kan dari yang atas ini saya tulis 10 kali 2A tambah 19B sudah ketemu, di sini adalah 10. Berarti tinggal kita mengalihkan, 10 kali 10 itu adalah 100. Berarti sudah ketemu jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah 100. Sekarang kita lanjutkan, yaitu untuk soal yang nomor 15. Suatu deret aritmatika dengan suku-suku positif diketahui A sama dengan 3 dan U2 atau suku kedua dikali suku keempat sama dengan 144. Tentukan suku ke-10. Jadi di sini diketahui suku pertamanya itu adalah 3, suku kedua kali suku keempat sama dengan 144. Padahal untuk mencari suku ke-10 kita memerlukan A dan memerlukan B. A-nya sudah ada, kita akan mencari B, yaitu dari yang diketahui ini. Suku kedua kali suku keempat sama dengan 144. Kita jabarkan di sini dulu suku kedua. Suku kedua itu rumusnya adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. A-nya di sini sudah ketemu 3.
tambah N-nya, karena suku kedua berarti N-nya 2. 2 kali 1. 2 kali 1, 1. 1B. Ini kurungnya dibuka saja, berarti 3 ditambah B. 1B itu bisa kita tulis B. Kemudian yang ini suku ketiga. Oh maaf, suku keempat. Suku keempatnya yang diketahui di sini suku keempat ya. Berarti A sama rumusnya. Rumus suku itu ini. A-nya itu adalah 3 ditambah, karena ini suku keempat berarti N-nya 4. 4 kurangi 1, 3. 3B. Berarti 3 ditambah 3B. Sedangkan di sini yang diketahui suku kedua kali suku keempat 144. Berarti kita tulis di sini U2 kali U4 sama dengan 144. U2 sudah kita peroleh, yaitu 3 ditambah B kali suku keempatnya 3 ditambah 3B sama dengan 144. Di sini kita akan jabarkan ya. 3 kali 3 itu adalah 9. Kita jabarkan satu-satu. 3 kali 3B itu 9B, berarti ditambah 9B. Kemudian ini B dikali 3 itu adalah 3B. B kali 3B itu adalah 3B kuadrat. Sama dengan, sama seperti atasnya, yaitu 144. Di sini yang kuadratnya kita taruh depan, 3B kuadratnya. 9B tambah 3B itu adalah 12B. Di sini 9-nya sendirian, berarti kita tulis 9. Kalau sudah, kemudian ini 144-nya nanti kita pindah ke sebelah kiri. Berarti 3B kuadrat ditambah 12B ditambah 9. Ini 144 kan positif, pindah ke kiri atau pindah ruas ke kiri, berarti jadinya negatif. Otomatis yang di sebelah kanan sini sudah tidak ada angka lagi, berarti sama dengannya adalah 0. Perhatikan angka-angka yang di depan ini ya. Di sini 3B kuadrat ditambah 12B, ini kita kerjakan 9 dikurangi 144, yaitu negatif 135. Kemudian angka-angka ini kita perhatikan lagi, yaitu 3, 12, 135 sama-sama bisa dibagi 3. Berarti ini semuanya kita bagi 3. Di sini saya lanjutkan, di sini kita bagi 3. 3B kuadrat dibagi 3 berarti jadinya B kuadrat. Ini tambah, di sini juga ikut tambah. 12B dibagi 3 berarti jadinya adalah 4B dikurangi 135. 135 dibagi 3 itu adalah 45 sama dengan 0. Untuk mendapatkan B-nya ini kita faktorkan. Ketemulah faktornya, yaitu B ditambah 9 kali B dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan negatif 9 atau B-nya sama dengan 5. Karena ini di soal yang diminta adalah suku-suku positif, berarti B yang kita pakai di sini adalah B sama dengan 5, bukan yang negatif 9. Kemudian pertanyaannya, tentukan suku ke-10. Suku ke-10, 10 kurangi 1 itu 9, berarti A ditambah 9B. A-nya di sini adalah 3. 9B itu artinya 9 kali B, berarti 9 kali B-nya tadi ketemu adalah 5. Ada tambah, ada kali, yang didahulukan adalah kali, berarti 3 ditambah 9 kali 5 45. 3 ditambah 45 sama dengan 48, berarti suku ke-10-nya ketemu 48. Untuk memfaktorkannya ini ya, ini seharusnya kita sudah bisa, karena ini pelajaran dari SMP. Sejak SMP sudah diberikan ya. Untuk memfaktorkan ini
mungkin akan kita bahas di lain waktu dalam video yang berbeda. Jadi untuk yang soal nomor 15 sudah ketemu, suku ke-10-nya di sini adalah 48. Itu tadi sudah kita bahas, yaitu deret aritmatika, sedikit materi dan beberapa soal beserta pembahasannya. Untuk latihan lagi di rumah, mungkin kita bisa memakai buku-buku yang ada di sekolah, buku-buku referensi di sekolah, bisa kalian terapkan lagi untuk cara penyelesaian soal-soalnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.